ternyata main band tuh situasi kayak terjadi pada saat di Makar zaman dulu itu sering terjadi di mana-mana. Mau main 3 juta ya dengan hari, tapi hari nggak bisa. Berubah lo jadi 500.000. Bisa begitu ya? Bisa begitu. Namanya manusia dan lagi berkembang pada saat itu bisa yang tiba-tiba berasa bahwa dia start di situ. Ya. Oh, jadi Makara itu lu cuma satu album? Satu album. Pada saat itu habis selesai album itu bubar. Nah gue akhirnya udah pikir ya teman-teman gue udah pada cabut nih, Hari udah cabut, Adi udah cabut, si Andi Yulias jadi penyiar radio M97 waktu itu. Akhirnya gue memilih untuk berprofesi sebagai lawyer dan meniti karir di situ. 30 tahun gue jadi lawyer. Dan make it kan? Hah? Make it kan? Bagus juga pilihannya, ya kan? Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama senior saya Om Kadri Muhammad. Ini ada satu keunikan ya. Saya pernah ngelihat di waktu itu pertama kali saya ngelihat tuh di ini Rock Legend di Taman Mini ya. Taman Mini. Itu pertama kali gue ketemu sama lu sih. Iya, tapi gue pas ngelihat waktu lu nyanyi sih sebenarnya. Waktu lu nyanyi Peterson. Bareng sama Grace Rock kan? Oh, Grace Rock masih Hans. Gue bilang, siapa nih yang rambutnya kayak gue? Kan pada saat itu, biarpun semua senior gue kan yang putih gue doang. Gitu kan? Yang lain semua udah dihitemin. Wah, gue doang nih putih. Pasti ada yang rambutnya kayak gue nih. Gitu. Udah, akhirnya kita ketemu di belakang kan. Oh, ternyata, Makara Band. Gue tau lah Makara Band ya. Gue pernah denger Makara Band tahun 80-an. Nah, terus ya kita sering ngobrol, kita akhirnya ketemu, gue ngeliat kan gue masuk grup lu tuh Suara. Wah, ternyata senior semua di situ kan. Ya udah akhirnya nih pas baru kemarin itu Om Kadri kan ngeluarin single ya. Carmilla. Bukan, setelah itu. Oh, Bare Solo. Bare Solo kan. Ya. Waktu pas launchingnya, wah penuh kan, banyak yang datang. Waktu itu pas gue diundang juga, cuman gue nggak bisa datang pas manggung. Ya. Gue bilang, wah penuh banget nih, gitu. Wah senior semua situ datang. Sampai Pak Menteri datang ya? Ada 2 menteri tuh, Menteri Ekraf, Teku Rifki, sama Menteri Kebudayaan, Fadlizon. Nah iya makanya gue bilang, wah udah. Akhirnya pengen juga nih, karena yang gue denger sekarang pekerjaannya adalah seorang pengacara kondang, ya kan? Oke, Om Kadri. Om Kadri kan sekarang udah tahu lah orang Om Kadri penyanyi, pengacara. Cuman awalnya itu lu anak band dong biasa Om? Iya, gua malah nyanyi udah dari umur 10 tahun. Iya, 10 tahun udah nyanyi. 10 tahun hobi nyanyi? Hobi nyanyi, tapi udah mulai di panggung tuh. Waktu itu gue sekali-sekali nyanyi di Taman Ria Monas. Jadi gue inget tuh pada saat itu tuh ada Dina Mariana, ada Eva Nurdin. Kemudian gue masuk Bina Vokalia Pranajaya kalau pernah dengar. Jadi pada saat itu kan kegiatan kan memang band-bandan untuk umur sekitar kan memang nggak ada. Jadi ada les vokal, nyanyi dan ikut Bina Vokalia gue. Jadi udah dari tahun 70 berapa ya? 73, 74, umur 10 tahun, 11 tahun. Berarti udah 50 tahun yang lalu. Baru 2 tahun. Udah. Tapi gue memang on and off. Kemudian gue pernah di SMP juga ikut Bintang Radio tuh, gue masuk semifinal. Gue yang juaranya si Harvey Maleholo, Rafika Duri. Nah, kalau Harvey itu seangkatan nggak? Di atas gue setahun. Oh, iya pakai seangkatan lah. Iya, seangkatan ya, betul. Oh, oke. Itu gue masih SMP tuh. Oke. Gitu. Jadi udah mulai tuh ikut acara-acara musik gitu. Sampai kemudian gue ke sekolah di Bulungan. Bulungan tuh sebelum 70 kan itu ada namanya SMA 11. 11 sama 9 berantem mulu jadi 70 di merger. Oh, itu tuh tadinya beda? Beda. Ada 2 sekolah di satu 70? Iya. Bukan 70 tuh sebelahnya? Bukan. 6, kan ada SMA 6. 6 sama 70. 70 tuh dulu ada 9 sama 11. Oh, itu gabung. 11 sama 9 tuh berantem mulu. Gak bisa ngitung, 11 sama jadi 70. 70 ya. Jadi bukan karena 11 itu juga orangnya doyan berantem, enggak, bagian yang dikemplangin sebenarnya. Oke. Tapi dia melawan
Nah, kemudian akhirnya digabung. Digabung jadi 70. Hanya ada 70. Yang sebelahan sama SMA Iya. 6. Betul. Dan situ gue udah main band. Iyalah. Berarti zaman dulu kan SMA itu kalau nggak salah ya 70 atau 6 tuh ngetop banyak pemain band ya. Banyak. Di SMA 6 tuh ada. Om Ikang juga di situ bukan? Ikang gue ketemu di UI. Tapi kalau di SMA 6 itu zamannya bintang film tuh ada Rano Karno, penyanyi di Sugianto. Terus kalau anak bandnya tuh Itu Punk Modern Band. ADMS ya kan? Adi SMA 3. Oh SMA 3 dia bukan. Adi, Redi Nur segala SMA 3 tuh dia. Nah itu ada Faris RM. Itu SMA 3. Oh, oke. Kalau di SMA 11 tuh ada beberapa kayak ada Uce Hudioro main drum udah meninggal ya, almarhum. Terus ada beberapa lagi yang juga main ya. Di SMA 9 tuh ada Tito Sumarsono. Oh, Tito Jazz. Tito Dulu Jazz. Tito Jazz. Tito Jazz. Iya. Tapi lagunya nggak jadi ke jazz. Nggak ada kayak jazz, mau pop. Iya, kok udah pernah kesini sih. Oh gitu ya? Tito udah pernah. Iya. Jadi Oke. Berarti SMA lu anak band lah. anak band. Tapi kok bisa masuk UI anak band? Nah itu dia tuh. Lu tadi kan sebut UI. Makanya belajar Masuk juga UI ambil hukum. ambil hukum. Nggak main-main loh. Kenapa gue bisa masuk hukum? Jadi gue terima di beberapa tempat, gue pilih hukum. Padahal gue pengen hukum karena UI. Tapi sebenarnya gue mau masuk ke, dulu gue terima juga di Unpar. Oh, Unpar. Unpar FA. Tapi gue bilang, udahlah gue di UI aja deh. Gara-gara apa? Gue sering denger di radio tuh, waktu itu Ben Sleo almarhum, Radio Amigos lagi mempromosikan ada satu band yang sering bawain cover lagu Queen di Fakultas Hukum UI namanya Solid 80, Tony Wenas itu. Oh, Tony Wenas bukannya ada di grup itu juga ya? Ada di grup situ. Yang kalau nggak salah CEO Freeport. iya. Oh, Jadi itu udah di UI duluan dia. bener, itu memberikan inspirasi gue. Wah kayaknya seru juga nih masuk Fakultas Hukum, gue bisa ketemu Tony Wenas. Karena gue seneng banget, penggila Queen banget. Iya. Begitu gue masuk, nomor satu yang gue lakukan, gue cari perhatian bro. Jadi anak Solid itu kan senior gue tuh lagi nongkrong situ, gue ambil gitar sini gue nyanyi. Love of my life. Oh, pokoknya lu cari perhatian aja. Cari perhatian. Terus kemudian orang itu bilang, wih gila siapa tuh yang bawain lagu Queen selain kita, nggak boleh nih. Bilang, siapa nih? Kader ya gue kenal. Berapa Jadi puluh tahun kemudian gue bantu Solid 80. Oh iya. Perjuangan jauh banget. Tapi waktu itu enggak ya? Waktu itu enggak. Di situ gue join sama Makara. Oh, bikin atau join? Sebenarnya gini, gue tuh udah mulai seneng yang namanya, karena emang gue ada background main musik. Di UI tuh gue kalau ada acara apa-apa tuh, pasti Dri lu bikin dong. Jadi gue bisa ngumpulin ada 100 band di acara musik kampus di Fakultas Hukum UI. Dengan modal dikasih 25.000 perak pada saat itu. Tahun berapa ya? 84-an. Sama... Itu gede nggak? 25.000 tuh gede? Kecil juga sih. Oh kecil juga? Kayak Kecil sekarang berapa nilainya? Berapa? Mungkin 1 juta kali ya. Dikasih 1 juta lu suruh bikin konser gitu loh. Suruh bikin Ya, konser. 25.000 lu bikin acara gitu. Sama dekan gitu. Wah gimana ya. Tapi karena gue seneng berteman. Itu ngumpul semua orang tuh. Nah suatu saat. Gue udah main band sebenarnya sama. Ada namanya Endras. Energetic Drummer Association tuh Eki Soekarno yang punya tuh. Oh, Eki Soekarno udah duluan ya? Udah duluan. Jadi gue tuh di situ menjadi salah satu koordinator band. Itu ada 100 band tuh. Yang ikut? Yang ikut di Endras tersebut. Salah Kayak satu. audisi gitu? Enggak, udah ada Endras 1, Endras 2, salah satu Endrasnya entah Endras berapa tuh. Ada band yang penyanyi Elfonda Mekel. Oh, Elje? Once. Elfonda. Jadi masih Mekel. SMP. Jadi gue bilang di daftar gue setelah kemudian Once ngetop. Cek, lu tau gak? Lu tuh ada di buku. Jadi gue tulis di buku band Endras keberapa gitu. Penyanyi Elfonda Mekel. Dia ketawa, iya Dri. Gue dulu katanya. Zaman lu udah nyanyi sama Makara Band. Itu gue bilang, asik juga nih penyanyi. Dia masih SMP. Tapi lu tipenya hampir sama loh, Moncel. Suara ngomong lu hampir sama Moncel. Iya, nadanya udah tinggi. Ya. Ngomongnya udah tinggi gimana nyanyi. Oke, terus? Jadi karena gue berbasis banyak ketemu anak-anak band, dan emang gue seneng dari dulu tuh punya talent menurut gue dan menurut orang-orang. Kalau ngumpulin orang tuh kesukaan gue. Oh, lu Sehingga, rekruter juga jago lah ya. Akhirnya itu acara terselenggara. Otomatis pemain bandnya nggak ada yang bayar. Mereka mau main, gue siapin panggung, gue siapin sound system dan tempat di waktu itu
Fakultas Hukum UI itu masih di Romangun. Oh, belum di Depok kan? Belum. Nah, terus kemudian gue mesti ngundang nih band paling senior di Fakultas Hukum UI, namanya Makara Band. Oh, itu senior. Senior di atas gue. Jadi gue datang ke studionya, mereka hari Sabtu gue datang. Itu yang gue tahu penyanyi Hari Mukti pada saat itu. Oh, Hari Mukti almarhum ya? Almarhum. Oh, jadi udah rekaman dong ya, Makara. Dia belum rekaman, karena rekamannya pertama sama gue, sama Hari Mukti juga. Oh, gitu. Hari Muktinya belum rekaman? Belum, tapi waktu itu kan kita sama-sama memonitor kegiatan musik itu dari media, majalah cetak, Vista. Sebelumnya tuh Aktuil kan, Aktuil terus Vista. Jadi kita bisa tahu pemain band itu dari majalah tersebut. Jadi gue bisa tahu Hari Mukti itu adalah penyanyinya Makara. Makara sebagian besar tuh anak-anak UI, kecuali Hari Mukti gitu ya. Gue datang ke studionya. Oke. Gue undang. Jadi gue bilang, gue ketemu sama Januar yang main bass almarhum, udah almarhum, sama Andi Julius main drum. Gue mau undang Makara nih main nih, dibilang gitu. Terus gue dibilang gini, boleh, dibilang gitu. Tapi gue pengen lu nyanyi. Gue tersanjung dong. Terus bilang, lagu apaan? Lagu Dia Saga. tahu lu penyanyi enggak? Dia tahu, karena kan gue di kampus. Oke. Jadi cocok bawain Saga. Saga itu band progresif. Zaman waktu itu dari Kanada, gitu ya. Oh ya udah, On the Loose kalau nggak salah tuh. Lu bawain lagu On the Loose, dia bilang gitu. Ya udah, gue pikir Hari akan tampil. Ternyata nggak, Hari itu baru keluar. Oh, pada saat itu Hari keluar. Jadi dia dianggap bahwa ya udah kita audisi aja si Kadri. Jadi gue tampil tuh. Jadi lu nggak tahu bahwa lu di audisi sebelumnya? Di audisi, bener. Jadi gue udah gue pelajarin lagunya. Nyanyilah. Terus kemudian akhirnya gue lulus. Ya tiba-tiba Edri, lu deh join kita deh. Kita enak nih. Lu mau lah, ya udah kan? Mau lah, karena gue tinggalin tuh band, juga, kan? Band Endras gue tinggalin. Gue udah nama yang ini aja deh. Kayaknya udah lebih jelas gitu ya. Habis itu Hari Mukti kan gak ada. Nah, gue harus menggantikan Hari. Kita Makara tuh belum rekaman. Jadi masih, tapi di panggung udah mulai diomongin orang. Berarti lu cover dong? Lagu sendiri justru. Selain cover sama lagu sendiri. Justru itu bedanya mereka itu. Jadi boleh dibilang Makara itu kalau gue ngeklaim ya, itu untuk band rock generasi kedua. Ya. Generasi pertamanya misalnya God Bless, ya, SAS, ya. Terus mungkin Geng Pegangsaan, itu generasi pertama tuh 70-an sampai dan 70-an akhir 80-an? Gitu ya. 80-an belum ada band rock. Oh iya. Jadi muncullah ada Makara, tapi di Jakarta sudah ada cover Solid 80 bawain Queen, ada Punk Modern Band bawain Rush ya. Terus ada Acid Speed bawain Rolling Stone. Bandung ya? Ya, harusnya Jakarta juga. Iya, dia kan Rolling Stone dulu. Rolling Stone, ya. Jadi udah ada. Tapi itulah band-band yang satu umuran tuh. Okay. Dan di Jawa Timur ada band yang namanya Grass Rock. Itu seumuran juga. Berarti. Mungkin dia buat sedikit karena Rere itu masih SMA, gue udah kuliah. Termasuk si Toto Tewel Elpamas. Iya. Akhirnya kita ketemu tuh sering tuh Makara, Grass Rock sama Elpamas. Oke. Dan belum Dodi apa udah Dodi? Nah itu ganti-ganti tuh, mereka ada Dulah Golil, terus kemudian ada Dodi, ada Baruna, macam-macam penyanyi. Iya, Baruna juga ada. Iya, ganti-ganti. Kalau si Grass Rock kan Dayan sama Zul, dua itu kan. Dayan itu adiknya Rere kan? Adiknya Rere, ya. Terus kemudian di Grass Rock itu baru belakangan ganti sama Hans gitu ya. Dan memang musiknya memang rata-rata art rock. Nah itu sama tuh, genre lu sama tuh, kayak Grass Rock itu kayak gitu mirip. Ya. Berarti rock klasik lah ya. Rock klasik, ya. Jadi banyak istilahnya itu main musik kebanyakan not, kalau kata si Onjo, band lu kebanyakan not nih bang. Gak lempeng gitu loh. Ngapain sih notnya banyak-banyak? Berarti susah ya kalau ngapalin. Gak panjang-panjang gitu ya. Makanya era itu. Jadi gua masuk di Makara, nggak nyampe 2 minggu, Hari Mukti denger. Oh gitu. Dia kan udah keluar tuh. Dia ada masalah. Dia, wah posesif. Dia bilang, wah nggak bisa nih. Dia balik. Wah lu kalau ngeliat figurnya Hari Mukti, wah tuh benar-benar rock and roll abis sih. Benar-benar tuh dia rocker banget gitu ya. Yang kalau mau latihan tuh, nggak pernah datang latihan bro.
Anak-anak aja yang latihan. Anak-anak ngomongin dia di belakang. Begitu datang buka pintu dia langsung salto masuk set. Oh emang gitu? Begitu. Se-ekspresif itu ya? Se-ekspresif itu. Kayak David Lerut ya? Bener. Itu harimau itu. Dan orang-orang diem. Cuman ngomongin di belakang. Andi Yulia, almarhum. Januar udah almarhum juga. Agus Anhar udah almarhum. Itu 4 orang termasuk Harimau udah meninggal. Iya. Tinggal gue sama Adi Kela. Jadi Makara dulu tuh main keyboardnya Adi Kela. Adi Kela sebelum masuk Kela. Masih kecil Adi tuh masih. Iya, Kela kan tahun 85 ya kalau nggak salah ya. Kela tuh 89. Oh iya 89. Ya, Makara rekaman 86, tapi Makara Adi tuh udah dari 82-an udah di Makara. Gitu. Jadi di Makara posisi yang rekaman tuh adalah Andi Julius main drum, basisnya Yanuar Irawan, terus kemudian gitarnya Agus Anhar, drum keyboardisnya si Adi Adrian. Adi Adrian masih SMA. Dan mainnya gokil, men. Itu anak-anak dulu ya kalau ngelihat. Itu anak masih umur 18-19 tapi mainin musiknya tuh udah punya wawasan yang bagus dan punya taste yang bagus gitu ya. Ini ya apa kayak progresif itu ya? Bener, progresif itu kayak lu lihat misalnya art rock ya? Art rock dulu kan belum zaman dulu ada progresif. namanya sebutnya art rock. Jadi lu kalau ngelihat gimana guru Gypsy ya misalnya keyboardisnya siapa tuh? Abadi Susman. Abadi Susman sama Roni Harahap. Itu mereka tuh masih umur 20-an, 21-an tapi mainnya udah klasik. Ya, okay. Klasik, bener-bener klasik gitu. Gitarisnya juga begitu gitu. Saat itu gue kadang-kadang amazed sih. Gila tuh anak-anak masih umur 19-an, 20-an tapi mainnya gokil. Pada saat itu ya. Cuma memang dulu itu istilahnya kenapa gue bilang generasi pertama itu God bless. Dan kita adalah generasi yang keduanya. Sebenarnya band-band itu yang namanya rock and roll mungkin udah ada. Dari tahun 60-an atau 50-an akhir juga udah ada ya. Kayak mungkin gue tahu sekarang karena gue mendalami musik Minang ya. Yang namanya Kumbang Carya, namanya Oslan Oslan, Liali Kasim itu musiknya rock and roll. Gitu ya. Gumarang itu sebenarnya udah rock and roll. Tapi mereka nggak menyebut dirinya band rock. Band rock itu pas udah era God Bless. Udah mulai keluar lah ya. Rollies, apa segala macam. Ya Rollies sih lebih bukan terlalu rock ya. Dan udah generasi Giant Step ya. Nah itu senior kita. Masuklah Makara. Nah Makara itu sebenarnya kalau menurut gue 3 band itu Makara, Grass Rock sama El Pamas dia lebih punya nggak sembarangan cover. Kalau yang lain tuh band itu kan cover percis kayak Duran kayak Rolling Stone gitu ya. Kalau ini punya gaya musik. Berarti dia aransemen sendiri. Aransemen sendiri. Dan gawat-gawat gitu 3 itu ya. Cuman gue kalau Makara tuh lebih harmonik. Dia lebih harmonik dalam konteks aransemennya ya. Keyboardnya dominasi, terus kemudian juga kurnya juga segala macam. Jadi benar-benar kayak art rock kayak zaman dulu ya. Mungkin kayak apa Gentle Giant gitu ya. Gentle Giant, Yes, Genesis, band-band seperti itu gitu ya. Nah, kalau si El Pamas lebih keras. Lebih keras. Lebih keras sih. Toto Tewel itu kan sama di Grass Rock juga gitu. Eddie Kemput itu kan juga gitarnya udah si Grass Rock itu bawain lagu Yes sebagian. Kalaupun dia bawain lagu sendiri juga mirip-mirip Yes. Kan beratunya. ketukannya kan suka aneh-aneh tuh ya. Betul. Gitu. Jadi itulah ceritanya. Punya market, bro. Ada marketnya. Ada marketnya dan kalau dulu tuh kayak band indie nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kayak band indie. Kayak skena lah zaman sekarang. Kayak band, kan? ya betul. Punya masa sendiri ya. Punya masa sendiri. Band-band musik-musik kayak gitu ya. Nah mereka terbagi sama yang di Jakarta. Jakarta tiba-tiba menyebut label acara rock tapi yang main Faris RM. Banyakan keyboard. Wah itu bisa dihina-hina sama orang Jawa Timur. Jadi pernah ada tuh tahun 85 rock Super Sandy ya di Gor Siliwangi di Bandung. Itu almarhum Ucok Harahap dengan bandnya Warok. Ya, dia kan keluar dari AK ya. Dia menyatakan gitu bahwa disebel sama orang-orang di Jakarta. Karena musiknya sebenarnya bukan rock. Apaan tuh keyboard? Keyboard ya oke. Ya, apaan tuh keyboard? Memang beda referensi sebenarnya. Referensi ya. Padahal sebenarnya juga lu lihat kayak musiknya Yoki juga. Keyboardnya gila-gila gitu. Ya kalau dilihat Yes juga kan keyboard yang dominan. Betul. Kalau mereka kan benar-benar hard rock. Ya hard rock. Gitu. Jadi ada semacam perang dingin juga dulu kan. Kayak
musisi rock itu bahkan dia nantangin musik dangdut. Oh iya sempet itu. Iya, kayak si Benny Waktu itu Subarja. sempet berantem tuh. Mau Sempet kan. nantangin Roma Irama. Iya. Ya kan? Kayak situasi kayak begitu. Situasi lu kalau ketemu sama musisi-musisi senior itu bisa terjadi situasi di panggung itu lu bersaing misalnya tiba-tiba nanti kru lu cabut kabelnya pas Maksudnya sampai ke situ ya. sampai ke situ. Ngeri-ngeri sih. Iya. Bukan cuma ngomong doang. Bukan cuma ngomong doang. Terus berantem ya. Seru sih. Dan situasi yang di panggung juga tiba-tiba yang hujan, nyetrum segala macam. Oh ngeri. Wah gue main di Siliwangi tuh, di Siliwangi ada band namanya Rawe Rontek. Jadi dia pakai magic. Oke. Pakai magic. Iya. Dia pakai ini kepalanya sama badannya ditusuk-tusuk pakai jeruji. Kayak debus gitu. Kayak debus. Oke. Jeruji sepeda terus dia nyanyi. Musiknya nggak penting men, tapi spektakuler. Atraksinya. Ya, atraksi. Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne itu kayak si di atas gue sih senior. Siapa Michael Bach tuh namanya tuh. Aduh gue lupa namanya. Gitu juga. Iya itu juga gitu tuh. Mickey Jaguar. Bukan Mick Jagger ya. Mickey Jaguar. Mickey Jaguar. Gila dia tuh bisa yang sembelih kelinci atau kemana. Minum darahnya. Minum darahnya. Ya, anak ayam pegang kaki kiri pegang kanan digini. Iya. Ngeri men. Pokoknya dulu satanik. Banyak satanik. Kayak begitu. Ya kalau kita di Makara sih Peace. ya. Kita mungkin juga karena kita darahnya juga darah celup lah ya. Kita anak UI jadi kita bersih daripada drugs. Karena yang lain Oke, ya. drugs. Iya zaman itu ya. Zaman itu ya tumbak. Iya zaman itu ya. Ngeri. Tapi ya seru sih situasinya zaman dulu. Oke, lu di Makara akhirnya rekaman. Rekaman tahun Berapa? 86. Satu album. Itu gara-gara apa? Kalau zaman dulu tuh yang gue tahu rekaman itu gara-gara ada salah satunya festival. Menang bisa rekaman. Karena kan nggak kayak sekarang nih, siapa aja bisa ngerekam. Kalau dulu kan perlu skillnya kelihatan, juara-juara, diomongin orang, atau koneksi. Nah, lu yang Betul. mana? Jadi ada festival rock paling terkenal saat itu Rock Labor, ya festival Rock rock Labor. apa namanya Rock Labor lah ya. Iya. Kita nggak ikut di situ, tapi kita tiba-tiba ada namanya festival rock. Kalau Rock Labor kan bebas. Ya. Jadi band itu dari pemula sampai akhirnya terpilih lah band-band yang bagus-bagus. yang bagus-bagus gitu ya. Grass Rock juga pernah menang, mungkin iya. siapa, Bumerang apa segala macam ya. Wizkid dan lain-lain gitu ya. Nah kalau kita pernah dibikin sama satu panitia yang diundang itu adalah band-band yang udah jadi. Oke. Jadi kita beradu tuh sama Elpamas, Makara, James itu sekarang jadi Ini belum rekaman ya? Belum rekaman. Oke, tapi namanya udah ada lah. Namanya udah ada, udah di panggung tuh. Terus Makara jadi juara. Gue jadi vokal terbaik. Kenapa gue jadi vokal terbaik? Karena Hari Mukti nggak ikut. Kalau ada mungkin ada bukti ya. Ada Mukti. Ya gue vokal terbaik. Jadi Makara juara 1, juara 2, James tuh Budi Haryono main drumnya. Oke. Itu akhirnya jadi si Aziz Jamrut dan segala macam. Ya gitu dulunya Jamrock kan. Iya, Jamrock ya. Betul ya? Itu juga band gokil juga tuh, band susah juga tuh. Iya. Terus Elpamas juara 3, kalau salah juara 4. Gue nggak tahu Grass Rock ada di mana. Tapi ada bandnya Ita Purnamasari namanya. Jadi penyanyi Ita Purnamasari, tapi namanya band Rasio. Iya. Pada saat itu ya. Jadi karena kita menang dan kemudian makin sering masuk majalah satu-satunya. Majalah ada 2 sih sebenarnya. Vista. Ada 3 lah. Satu yang Vista untuk yang musik rock. Iya. Ada High pada saat itu. Ada Denny MR tuh Iya. salah satu wartawan senior di yang pertama awal ya pada saat itu ya di High. Satu lagi Mas Benz di majalah Gadis pada saat itu. Gadis itu udah yang lebih wangi lah. Iya. Nah makin terekspos di antara media yang cetak pada saat itu, akhirnya kita ditawarin rekaman lewat Bensio. Ini tahun 80? 85 mulai rekamannya, selesai rekaman bisa 1 tahun. Oh. 86 karena memang banyak bertengkarnya itu band. Kayak kokpit. Nggak selesai. Iya. Jadi terus kita rekaman 86 ya di Pro Sound. Oh, Pro Sound PT udah Pro ada ya Sound. dulu ya? Udah ada. Pro Sound ya. Pro Sound pada Biasanya saat soalnya kalau rock itu kan diambilnya sama itu. Billboard, Blackboard kayak gitu-gitu. Bukan ada yang Om Ikang di situ juga tuh, apa dulu tuh yang tetap Jackson. Jackson. Oh Jackson sih lebih pop sih sebenarnya, Ya, tapi lebih ada pop rock Ya, ya. oke.
Oh di situ. Jadi berapa album di situ? Satu album doang. Jadi si Makara ini cuma satu album? Satu album. Kalau Makara yang bener, yang Hari Mukti ada gue masih lengkap. Yang udah kesini kan udah ganti-ganti orang. Oh jadi Makara itu lu cuma satu album? Satu album. Pada saat itu habis selesai album itu bubar. Jadi ada setahun kita ada manggung-manggung. Bubar karena udah mulai Hari Mukti itu udah mulai dilihat sama yang lain nih bahwa adegan dia masuk adegan. Dia adegan 90 sih. Oh, kita 87 udah mulai bubar tuh. Hari Mukti masuk Krakatau sebenarnya. Oh iya Krakatau. Cikal bakal Krakatau. Iya. Walaupun akhirnya Krakatau Tritami. memilih penyanyi pertamanya itu adalah yang resmi itu adalah Trio Tami. Tapi sebelum Trio Tami ada Ruth Sanaya sebenarnya sama Krakatau. Sebelum Ruth Sanaya ada Hari Mukti di situ. Gitu. Cuman kan memang rada nggak nyambung sih. Karena itu musik fusion kan. Hari Mukti itu benar-benar rock and roll ya. Gitu loh. Nah, Hari udah mulai muncul juga solo. Iya. Solo jadi ada kamu, lintas melawat. Ada kamu. Ya. Kayak begitu dia udah mulai bikin solo. Makanya Hari Mukti namanya sendiri dulu ya, lebih ngetop sendiri dulu, dia solo dulu. Oh itu memang situasinya, memang itu yang terjadi. Emang gue mengalami, melihat ternyata main band tuh situasi kayak terjadi pada saat di Makara zaman dulu, itu sering terjadi di mana-mana. Jadi emang misalnya tiba-tiba gini, oke, Makara mau main. Ya, berapa biayanya misalnya 3 juta ya dengan Hari pada saat itu ya, tapi Hari nggak bisa berubah lo jadi 500.000. Bisa begitu ya? Bisa begitu. Anak-anak sebel kan. Udah gitu kan si Hari sama anak-anak tuh kan ada dia tuh udah ya masih muda ya pada saat itu ya. Gue lebih muda lagi, gue masih umur 21, Hari udah 29-an gitu ya. Oke. Itu yang mungkin ya namanya manusia dan lagi berkembang pada saat itu bisa yang tiba-tiba berasa bahwa dia star di situ. Iya. Dia selalu ngomong bahwa lu kalau mau jadi star itu menurut teori dia tuh turun dari panggung ya. Lu harus ketemu orang-orang tuh di panggung tuh ya atau siapalah harus wey gitu. Salaman yes, tapi jangan lama-lama karena udah 2 menit aja lu ngobrol sama orang, lu dijadi manusia biasa kan. Oh iya, Hari star Mukti itu gini prinsipnya adalah star itu bintang itu nggak bisa dipegang lama gitu. Ibaratnya nggak bisa terpegang. Jadi gue belajar dari dia begitu tuh. Dan juga memang ada situasi teman-teman yang mau nggak mau kita mengetreat dia, memberikan kesempatan dia maju gitu ya. Sehingga akhirnya lepas dari band. Ya, misalnya kayak mau manggung gitu, kita naik kereta nih. Kita dapat budget. Instead of naik pesawat, ya itu dikumpulin jadi kita bisa berangkat rame-rame naik bus, sewa bus. Kalau Hari enggak, memang pesawat sendiri, dia bisnis kelas sendiri. Oke. Itu bagiannya dinamikanya teman-teman. Iya. Tapi memang bener. Yang itu memang dia sih. Dia. Jadi nggak bisa apa-apa juga. Nggak bisa apa-apa juga. Jadi yang lainnya. Karena nggak ada dia langsung 500.000. Ngedumel aja. Jadi anak-anak mikirin teamwork. Kalau dia mikirin ya karir dia lah. Karir dia. Ya sah-sah aja sih. Sah-sah. Itu yang terjadi dan itu it can happen dimanapun juga gitu ya. Jadi gue pernah ngeliat emang Hari itu gila ya. Dia pernah di panggung di Jogja, rock siang bolong tuh ada macam-macam ya, ada ATCB ada, Niki Astria ada Grass Rock juga, terus begitu sebutin Makara, kita main terakhir kalau nggak salah, Makara band itu jebol main panggung Krido Sono, ini stadion bola ya, karena penonton dari luar mau masuk, jadi dari luar masuk banyak, terus kemudian bertemu sama yang di dalam dorong-dorongan berantem, sama Hari Mukti bisa diginin loh. Dia bilang, wah kita sebagai nyanyi lagu Indonesia Raya berdiri duduk ya Indonesia. Oh dia bisa mempengaruhi. Dia bisa buat kayak begitu. Kita kan kagak bisa begitu. Mana berani kita nenteramin orang berantem kayak begitu. Kalau dia punya kapasitas itu ya. Dia punya kapasitas kayak gitu. Oke. Makanya emang dia mentalnya star lah ya. Star. Oke. Setelah dari Makara, ini yang gue akan merelate ke sini soalnya. Kan yang gue tahu. Gue dengar lu jadi selain pengacara juga lu adalah pernah menjadi satu komisaris di BUMN ya? Tepatnya gue adalah di Komite Pemantau Investasi Manajemen Risiko dari satu Dewan Komisaris, yaitu di Pertamina.
Gua Jadi ngerti lagi tuh terus. Jadi memang gue jadi salah satu think tanknya lah di situ. Oke. Ya, komisarisnya itu ada pada saat itu ada Ahok, ada yang lain-lain. Ya, gitu ya. pada zaman itu ya. Pada saat itu, Oke, cuman orang itu harus didampingi sama orang-orang yang bisa mendampingi dia gitu untuk bilang sebelum dia tanda tangan gitu. Iya. Jadi kita So, ada di situ. lu ada di situ. Gua ada di situ, Oke. gitu. Itu kan menurut gua, wah, lu pinter banget, bro. Ribet lah urusan-urusan gitu ya. Lu ada di situ berarti kan memang pas waktu dari Makara itu lu belum selesai kuliah lu. Gua di Manggarai belum selesai. Belum selesai. Dan Begitu akhirnya gua kuliah, ya, ini kan udah Makara, kuliah nih. iya, sorry, begitu gua kerja selesai, gua memilih akhirnya gua mesti di profesi hukum. Oh, Kenapa? Karena gue lihat di situ-situ aja tuh main band. Beda sama pada saat itu Adi Adrian. Adi Adrian, dia di musik, dia bikin terus Club Project. Mulailah dengan Club Projectnya. Sekolahnya nggak selesai. Ya berarti di situ lu memilih, gue mau settlein dulu gue lah gitu ya. Ibaratnya settle dulu untuk masalah finansial, pekerjaan. Iya, betul. That's why lu juga kurang menonjol di musik gara-gara itu. Karena nggak udah sangat-sangat. Jadi satu sisi gue pernah, kan gue sama Adi Adi itu di bawah gue 2 tahun gitu ya. Okay. Jadi kita bareng-bareng latihan Makara, segala macam. Tapi emang kelihatan bahwa Adi itu udah ke musik gitu. Dan dia pada saat main Makara, musik dipikir tuh, wah main Makara, gue kan beda cuma 2 tahun ya. Makara tuh musiknya tua-tua gitu. Pada saat itu loh, kita main ini yuk, Duran-Duran, Mister era 90-an gitu, yang lebih techno kayak gitu. Adi udah serius dan dia udah mulai nyicil bikin ada project-project ini termasuk Club Project. Jadi kalau Makara bisa selesai latihan, itu datang tuh Lilo, coba-coba gitar. Lilo tuh pernah bantu backing vokal juga di rekaman Makara. Pada saat itu. Jadi Adi kelihatan memilih itu, dan dia confidence untuk itu. Ya, dan konsisten juga. Dan konsisten gue pikir Makara begini-begini aja nih. Apalagi hari 87 tuh udah pindah tempat. Adi memilih untuk mulai 88 dia tuh rekaman Club Project tuh tentang kita. 89 udah meledak dia. Ya betul, dia udah langsung 88, 89 tuh udah gini. Nah gue akhirnya udah pikir ya teman-teman gue udah pada cabut nih, Hari udah cabut, Adi udah cabut. Si Andi Julius jadi penyiar radio M97 waktu itu, penyiar radio progressive rock. Ya. Nah gue kerja di bank pada saat itu, tapi gue masih sering nyanyi sama Once di mana tuh ada band awalnya dia ya, Neon itu ya. Jadi di klasik rock. Brawijaya. Bukan Brawijaya, tapi itu khusus buat apa sih namanya, buat main malam. Oke. Tapi itu bukan band Once. Jadi kalau gue ngelihat bahwa Once penyanyi kafe itu gue tau persis enggak. Itu kayak gue. Once tuh kerja pada saat itu. Gue kerja, Once kerja, tapi kita sekali seminggu pasti mau nyanyi di situ. Mau nyanyi di tempat anak-anak. Yang nyanyi penyanyi tetapnya Amirus dan teman-teman yang lain, Noldi dan lain-lain. Nah, kemudian gue jadi lawyer. Gue jadi lawyer, Once kerja di World Bank. Sampai suatu saat, Once tuh sakit, kayak ada suaranya segala macam. Dia kita Brawijaya, gue kan masih ada sisa Brawijaya tuh. Padahal udah tahun 98 masih ada sekali-sekali main Brawijaya. Jadi Brawijaya Band tuh penyanyi ada gue sama Once. Sebelumnya ada Dodi. Dodi itu diganti sama Once karena Dodi lebih memilih jalur yang lebih rock gitu. Ini Brawijaya ini masih pop rock, masih art rock begitu gitu. Nah kembali lagi, akhirnya gue memilih untuk berprofesi sebagai lawyer dan meniti karir di situ. 30 tahun gue jadi lawyer. Dan make it kan? Make it kan? Bagus juga pilihannya, ya kan? Kita memang tidak bisa mengambil dua-duanya sekaligus. Nah itu yang bokap gue exactly bilang. Jadi waktu saat semester pertama di UI, bokap gue bilang, nih nilai kamu kok jelek banget gitu ya. Lu nanya, lu mau main musik apa lu mau sekolah nih, sekolah hukum? Gue bilang gue mau dua-duanya. Terus gue ingat banget bokap gue bilang, lu kalau dua-duanya lu gak bisa hebat ya, dia dua-duanya lu jadi akhirnya gak fokus gitu ya. Sementara dia waktu itu kan belum ada yang namanya multitasking, ADHD, attention disorder, orang yang pengen segala macam. Gue pada saat itu gue pengen ngerjain musik juga, gue pengen kuliah juga.
Sampai akhirnya pada saat selesai kuliah, gue merasa gue harus fokus ke hukum itu atas ini gue sendiri. Oke. Ya. Dan kemudian banyak menerima recognition. Ya. Tadinya gue anak band, masuk ke dalam dunia yang formal, yang kantoran lah gitu ya. Dan mulai dikenal. Oh, ini walaupun anak band nih ternyata dia oke juga nih gitu ya. Kan sering orang underestimate ya, gue masih rambutnya kadang-kadang agak gondrong gitu. Jadi orang, mereka tuh cheering gue gitu ya. Maksudnya applauding gue gitu ya. Akhirnya gue lebih pede di lawyering. Akhirnya gue meniti karir di lawyering. Gue ke Amerika sekolah bisnis, gue balik lagi ke law firm. Oh, dari law firm lu sempat sekolah bisnis juga di Amerika? Sekolah bisnis. Di mana lu sekolah? Di Cleveland State University. Ohio. Yeah. Ohio School of Business. Oke. Jadi gue combine itu, gue jadi lawyer dan gue masuk di pada saat itu law firm yang memang menurut gue terbaik ya, namanya Hadi Putranto Hadinoto. Banyak duit berarti sampai ke Amerika kan berarti kaya itu. Itu penderitaan itu. Itu nekat aja. Oh, bukan dari orang tua. Bukan, gue sendiri. Sendiri. Jadi gue tiba-tiba gue beli rumah sitaan. Terus kemudian gue beli rumah sitaan karena gue punya akses. Temen gue tuh bagian jual-jual atau dia punya informasi tentang jual-jual rumah sitaan. Gue beli rumah itu gue tawar 17 juta. Gue jual 75 juta main setahun. Sisa ada 60 juta gue berangkat ke Amerika. Udah pasti kurang duitnya. Gue berangkat ke Amerika. Gue berangkat ke School of Business. Abis itu gue pulang, gue masuk law firm yang Hadi Putranto Hadinoto tersebut. Sampai sekarang. Nah, law firm itu sendiri ya? Sendiri. Dan di law firm tersebut banyak ngerjain project-project gede. Ya misalnya merger Bank Mandiri, merger Danamon, dan lain-lain. Itu sampai akhirnya. Itu tahun berapa sih itu? Itu gue masuk tuh 94-an. Ya, jadi Bank Bali masih Bank Bali kan di merger menjadi Bank Permata. Itu gue yang terlibat di situ. Lu ada di situ salah satunya. Ada di situ Bank Danamon, Bank Mandiri, jual-jualin bank kan? pada saat itu. Sampai terus akhirnya gue berkarir sebagai lawyer, corporate lawyer. Kemudian gue punya kantor sendiri namanya Akset. Terus sampai akhirnya gue ikut firm yang lain. Dan kemudian akhirnya gue punya waktu untuk wah nih otak kanan gue ini mesti tetap harus ini. Oh, oke. Finance-nya udah oke, ininya udah oke. Pengen nyanyi lagi. Pengen nyanyi. Nah, cuma gue kagak mau dibilang kayak bapak-bapak yang ibu-ibu arisan pengen nyanyi gitu loh. Nggak kayak gitu. Jadi gue treat sekarang nih, kayaknya sekarang gue baru rilis nih single nih. Wah, gue ada timnya tuh. Ada Om Dodon, ada road manajernya, ada manajernya keren, profesional, ada card rate-nya, ada pakai foto-fotonya keren-keren lah, semua dibikin seolah-olah gitu tuh profesional banget. Iya, oke. Gue mesti latihan, gue mesti ngapalin lirik, gue benerin, semuanya gitu, dan gue semangat. Ini kan gue sama Nagaswara demen sama gue, kenapa? Karena gue semangat banget promo sendiri. Kan ada tuh kerja sama, lu harus promo sendiri dan promo ini ya. Gue promo sendiri udah nggak perlu promo orang lain kan. Ya kan lu juga satu kan link lu juga banyak. Terus juga mumpuni lah untuk memproduksi sendiri. Sebenarnya kan intinya tuh network bos. Kayak lu nih, lu bikin podcast ini kan lu dapet network. Iya betul. Dan itu yang lebih mahal daripada lu belajar. Iya. Lu maksud gue lu lebih punya value dengan network itu bisa lu capitalize menjadi akhirnya clear bahwa lu bikin musik itu as a musician kan lu jadi entrepreneur kan, marketingnya lu udah kuasai, networknya lu udah ada. Jadi pada saat gua mau misalnya gua mau masuk TV, gua tinggal telepon ownernya atau high level di TV. Yes, kan lu juga udah tinggal jadi komisaris atau salah satu ya di sana lah ya, gue nggak tahu tadi panjang banget namanya di Pertamina. Ya pastilah lu akan punya koneksi, good connection lah ya. Alhamdulillah sebenarnya karena kita memang berusaha untuk baik sama orang sih. Iya oke. Gitu. Terus gue lihat juga lu karena punya kemampuan menyatukan banyak orang gitu kan dari dulu. Sekarang juga gue terlihat juga gila banyak banget nih. Gue dimasukin ke grup ini, grup gue yang bunyi melulu inilah. Tapi dan karena yang bunyi Atik Sibi. Wow, Atik sih gila itu. Apa aja dimasukin. Apa aja dimasukin. Nah jadi gue ngelihat wah ini sih ya, maksudnya jadi bisa mengkoordinir banyak orang-orang disatu-satukan malu. Itu bagus banget sih. Kalau menurut gue itu satu apa namanya aset itu.
Jadi itu adalah komunitas suara itu. WhatsApp grup ada sekitar Berapa sih? 420 orang. Terus bunyinya Dan itu gue hitungin paling banter keluar ya live itu cuma 1% setahun. Jadi cuma 4 orang. Semua tuh nggak mau, mereka stay karena merasa emang perlu kita tuh network. Dari situ banyak ketemu tuh temen si ini. Dari situ kan ada influencer, ada musisi. Malah ada wartawan juga ada. Wartawan menteri ada. juga ada. Menteri ada sih. Mau bekas menteri ada 10 kali. Nah itu menteri lu masukin di situ buat apa sih sebenarnya? Supaya ini kita namakan ekosistem nih. Jadi pada saat misalnya zaman Sandi Uno, Pak Sandi yang Mas Men, tiba-tiba ada isu mengenai perizinan panggung pada saat COVID dan lain-lain. Kita ngomong sama Sandi Uno. Terus kita ngomong juga sama Erick Thohir untuk urusan ABCD gitu. Terus kemudian banyak juga tuh gue dimintain bantuan sama teman-teman kita yang mau main di luar negeri yang kurang dana. Oh oke. Buat festival-festival di luar negeri, gue masukin dulu kita ada dirjennya juga, dirjen kebudayaan yang memang punya dana Indonesiana tuh. Indonesiana ya. Jadi akhirnya kita ketemu orang macam-macam. Teman-teman yang namanya sakit apa segala macam itu dengan gampang ngumpulin uang ya, dalam waktu cuman 2 hari kita bisa terkumpul uang sekian yang sangat berguna gitu buat teman-teman yang sakit. Oh lu pergunakan dengan biar ada manfaatnya juga gimana nih gitu ya? Benar. Okay. Kita pernah juga membahas yang positif ya, misalnya kayak Kongres Musik di Ambon dulu sama Glenn Fredly. Kemudian RUU permusikan yang bermasalah ya. Terus kemudian urusan royalti yang sekarang ini ada grup-grupan ini. Terus akhirnya dengan itu sekarang lu balik lagi, gue denger ya, gue lihat pembuatan video klipnya lu kan kenceng banget tuh, lu sering banget tuh. Ada Carmila dan memang lu cocok sih nyanyi lagu Carmila. Kan Farid Harja kan suaranya vibranya kan kental juga kan. Lu imbangin juga dengan itu, cuma lebih tinggi kayaknya lu yang nyanyi. Gue lebih tinggi. Lu naikin dong nada dasar. Iya, itu gara-gara gue sering bercanda tuh. Gue suka impersonate ya, kayak niru suaranya. Oh iya. Niru suaranya si Daniel Sauleka, termasuk Farid aja. Terus gue main-main sama si Lilo tuh, gue nyanyi lagi nih. Aku pun juga demikian, nada musik telah dimainkan. Gitu. Lilo seneng banget, dia bilang, udah gue tambahin lagi. Ku kenal di kau, lalu jatuh cinta bagai pertama gitu. Udah kita rekam. Kalau dia kan nyanyinya, kalau gue bukan kata-kata, ku kenal di kau, lalu lupa lagi, kenalan lagi, gitu. Tapi itu gue seneng lagu itu dari dulu. Gara-gara gue bercanda, sih gue bikin musiknya. Habis, Enggak. Ya. Terus akhirnya dia bikin musiknya. Masih band tuh segala macam dibikin demonya. Ini 2011 udah lama. Itu udah lama. Terus lo bikin klipnya baru ya. Udah. Terus kemudian udah dibikin demonya, gue dengerin nih. Jadi gue bikin musik sendiri, lagu sendiri, gue masukin ke Rahayu, Naga Suara, udah kita rekam ini. Tiba-tiba Pak Rahayu, ya bos aing kan. Pak Rahayu, ini ada lagu nih Carmila. Lu seneng nggak dong? Bagusan ini dia bilang gitu. Ya udah. Gua atur deh nanti kita minta license-nya ke publisher-nya dan lain-lain gitu. Terus siapa? Lilo bilang, "Lo, kita rilis yang itu demonya udah hilang." Udah rilis seperti itu aja. Jangan bilang rekam ulang deh. Udah akhirnya dia kerja sama lah Lilo sama si Naga Suara dibikin ulang, terus kemudian dia udah dirilis gitu ya. Dirilis, cuman ya maksud gue dirilis akhirnya ya kejadian itu bisa dirilis dengan baik. Setelah dirilis dengan baik, kemudian nggak tahan nih gue langsung punya. Gue jadi suatu saat gue diajak Once main ada festival musik kebangsaan di Padang ya. Si Once bilang, "Ri, lu nyanyi Carmila apa lagi? We Are The Champion." "Masa We Are The Champion? Jangan nih di Padang nih bro." Dan lu ada lagu Padang nggak? Ada si Bare Solo. Ya udah itu. Ya udah gue lagu karena ternyata sambutannya bagus. Ya sambutannya bagus. Makanya lu keluar itu lu rilis. Si Kelana tuh yang jadi basisnya Once, lu bikin musiknya deh. Ntar kita benerin lagi sama Lilo. Langsung kita bikin itu lagu Bare Solo itu aransemen. Gue udah denger sih. Iya. Terus akhirnya gue mulai main TikTok nih. Ya main TikTok gue brandingnya jadi tadinya singing lawyer kan. Namanya
berimigrasi ke digital lo ya. Betul. Jadi dari namanya Guruba jadi Kadri Karmila, jadi Kadri Baresolo sekarang. Kadri Baresolo. Terus gue komunikasi sama orang-orang Padang. Wah. Mereka senang. Mereka senang. Happy. Mereka senang karena tadi lu mau kesini juga lagi abis nyanyi di... Nah, gue dinyanyi dipanggil ibu-ibu Minang. Uni Minang. Ya, udah Kadri datang, gue datang. Gue main di pasar Blok M Square, men. Oh iya. Ketemu orang Minang itu pakai, wah ternyata nggak perlu pakai band, pakai organ tunggal. Lu mau kalau kalau main gitu-gitu jago, sih, iya. Gue jabanin, gue nikmatin aja terus Karena profesional. lu happy dengan musik Happy. Gitu. Terus besoknya gue mau bukan cari duit soalnya lu happy kan. Cari duitnya bukan di sini lah. Tapi pokoknya seru. Dan lu juga gue dengerin pas gue abis kenal lu kan gue juga cari tahu kan. Oh ternyata lu Kadri Jimo. Gue belum pernah denger. Iya. Tapi pas gue dengerin lagunya enak ya. Iya. Enak. Kadri Jimo juga lumayan seru. Ada yang lagunya dibawain tuh lagunya Yofi. Terus ada lagu yang lu bawain lagi apa tuh waktu itu? Enak Ada Lamar istriku gue sama Cari. Gue Lamar ada tuh. Memang dari dulu tuh emang seneng untuk collab sih sebenarnya. Itu tahu dong. Di luar negeri terus video klipnya. Oh iya, video klipnya di luar negeri. Wede, Wong Sugi. Kalau tahun 80 pasti lo nggak bisa. Video klipnya tuh gue bilang gini, siapa ada di Jepang loh sih. Iya, siapa sih yang bikin video klip paling top di sini? Namanya Candi Sulaiman. Cari. Wih, udah nggak ada isu lagi soalnya itu. Syuting kita di Jepang, bro. Iya. Satu lagi di Sydney. Satu lagi di Sydney. Ya deh, pokoknya dulu masih cepak ya. Karena lu masih cepak. Masih cepak. Rambutnya masih cepak. Iya waktu itu. Lama-lama makin tua, terus rambut memutih. Gue pikir kita udah meninggalkan kalau gue di hitam-hitamin capek lah, udah padanya aja. Udah tapi lah. ini rambutnya jadi gue lagi kayak Jepang jadinya kan. Iya, gue ke salon nih, bilang nih siapa sih nih BCL salonnya di mana sih? Dia kan potong rambut, gue ke salon situ. Gue dikasih sampo untuk mengkilatin rambut putih, mengkilat men. Okay. Sampai gue main di kemarin apa ya itu SCTV itu di mana tuh? Majalengka ya? Sorry kok Majalengka sih? Apa ya? Kok jadi lupa gue? Di Ciamis ya? Ciamis. Gue pulang rambut gue pegang sama ibu-ibu. Disangka rambut palsu men, kan dia asli. Oke Om. Siap. Sekarang gini Om. Om ini masuk ke Bareh Solok. Nggak akan terus menjadi penyanyi tradisional kan? Pasti ada nextnya akan yang biasa-biasa juga ada dong. Apa akan di situ? Gue ada berapa hal sih. Pada saat gue masuk ke Bareh Solo, gue melihat bahwa kembali tadi bahwa orang bisnis melihat peluang orang bisnis ya. Entrepreneurship ya. Lu being as a musician lu harus punya entrepreneur. Itu gue nggak setuju sama temen gue. Let the music talk, dia bilang gitu. Kayak bisa. Lu either mesti lihat antisipasi market, lu mesti lakukan market survey. Gak pernah orang lakukan market survey. Terus bisa masuk nggak lu ke situ? Ya, musik apa nih Bareh Solo nih? Gue masuk ke situ di mana semua rata-rata musik-musik Minang tuh pakai talempong, saluang, ya, neng. Gue masukin rock and roll sama si Lilo, ya kan? Gue berdandan seperti Mick Jagger atau Rod Stewart, baju pink lah segala macam. Ya. Gue tetap sebagai rocker. Terus gue undang penyanyi Minang yang tradisional. Gue bikin kolaborasi tapi tetap bahasanya pop. Itu gue di challenge sama beberapa orang Minang yang konvensional ya, yang konservatif. Bilang ini nggak masuk Iko, dia bilang gitu. Jadi dianggap keluar dari padahal Bareh Solo itu zaman Eli Kasim itu rock and roll men. Sebelumnya Bareh Solo itu sebelum itu musiknya tuh rock and roll. Pada saat itu terpengaruh sama mungkin Everly Brothers atau Elvis Presley pada saat itu 60-an kan ya. Itu musiknya nggak ada talempong, nggak ada salung gitu. Cuman sekarang dianggap nih bahwa nih lu keluar daripada adat Minang gitu ya. Itu kan Minangkabau itu kan juga sama kan, kita sama-sama Minangkabau turunan Cekoslowakia kan. Agak Ceko sedikit. Itu memang sangat barat kan, barat. Kita tuh orang barat. Barat ya. Apa? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Jadi musik gue gini, dan gue berkomunikasi, gue main TikTok. Gue main TikTok dan gue berkomunikasi, gue jawabin satu-satu men. Gue temen banyak banget. Oke. Uni-uni, acara Minang main bok,
kuliner apa Maligai Minang gue ikutin ya. Oke. Terus gue dipanggil sama ibu-ibu Menteng tapi orang Minang ya. Gue nyanyi situ, wah, gue nikmatin gitu. Dan akhirnya teman gue bilang, Ri, lu kalau bentar lagi siap-siap nih mau apa bulan puasa lu bisa tiap hari kalau nyanyi dibayar 10 juta, 15 juta, 30 hari 450 juta, nggak usah jadi direktur Pertamina, kalah men. Lu bener-bener kalkulasi ya. Di kotret ya. Ya, di satu sisi gue jadi melihat bahwa as an entrepreneur ya. Di satu sisi gue juga memang menyenangi apa eksperimen. Iya. Jadi gue tentu aja musikalitasnya harus bagus. Iya. Ya musikalitasnya harus bagus. Gue harus berlatih ya apa namanya dan lain-lain Ya gitu. sesuai lah sama yang lu bilang tadi sekarang mencoba untuk menjadi profesional. Betul. Kan? Menjual kalau enggak Ya, produk lu nggak laku. Jadi bagus sih. Iya. Ya. Produk lu nggak laku. Apapun ya nggak harus dulu. Wah harus jadi ngetop dulu. Kita profesional dari awal. Dari bisa awal. dong. Betul. Tapi gue seneng loh. Gue senengnya cuma satu ya. Gue terus terang. Lu adalah satu contoh di era 60-an. 60 tahun. Usia tua. Usia 60 bukan tuh dewasa. Dewasa. Lu malah produktif. Ya. Sesuai sama konsep gue. Konsep gue itu 60 tahun itu gue harus mulai semua-muanya di 60 tahun. Betul. Karena kan otak kiri otak kanan jalan dua-duanya katanya. Betul. Nah ini menjadi satu contoh yang menurut gue, wah gila sih. Iya. Jadi Lu nggak ada gap, nggak ada wall yang menghalangi lu jalan-jalan aja. gue jalanin. Lu bukan orang yang Yang kemudian terdistract sama number ya. Iya. Oh yang nonton gue berapa gitu. Lu jalan-jalan aja. gue jalan-jalan aja. Oke, Gue tadi itu datang yang ke acara ibu-ibu yang kenal cuma satu orang. Gue datang, halo apa kabar? Seolah-olah gue tuh udah penyanyi yang terkenal Minangkabau WPD. Sah-sah aja kan. Habis itu gue nyanyi. Wah senang-senang banget ibu-ibu. Foto. Habis itu gue tempat lu telat. Anjrit. Iya. Jadi emang Gaya-gayaan kayak Ariel aja gini, gak bro. telat. Kalau lu kan lu kan berbisnis, tapi lu kan tidak apa namanya? Misal gue ngeliat nih teman-teman gue di profesional yang masuk dalam satu lingkungan kantor 57 di BUMN pensiun. Ya. Gimana kalau umurnya sampai 87, 30 tahun siapa yang ngempanin, men? Iya betul. Kita mesti cari sendiri. Iya, betul. Nah, kebetulan gue konsultan, jadi gue masih tetap bisa. Masih bisa kemana aja dan gue bisa main musik. Ini menarik. Di teman-teman lawyering gue, mereka tahu gue tuh main band. Oh, kan dia nyanyi, ya. Dia seneng. Oh gila lu dia gini. Mereka serius-serius ya mereka ya. Bener-bener apa namanya rambutnya putih nggak dimodelin, memang bener-bener kita kan dimodelin. Putih karena pusing dia. Karena pusing gitu. Nah di musisi gue ketemu, wah ini Kadi lawyer nih ngerti soalnya gini. Jadi gue ngejalin ini dengan antusias ya semua seru-seru aja ya, membuat saling masing-masing bisa mengcapitalize. Iya. Akhirnya jadi branding. Iya. Kayak lu ada branding sekarang. Iya. Gue ngeliat lo bukan hanya sebagai penyanyi elemen atau pencipta lagu, tapi lu sekarang punya bisnis baru yang dibutuhkan orang, men. Ya. Lu tambatan hati musisi-musisi yang musisi terutama termasuk Papi Uyung. Iya. Karena gue tertarik yang lu bilang kata, gue ngapain promote atau ngajak diskusi musisi muda karena udah ada podcastnya mereka. Iya, mereka sudah ada tempatnya. Bagus. Nah sekarang gue lihat tuh lu ada siapa ATCB tuh sampai berapa 4,2 juta apa segala macam. Iya. ATCB-nya happy, lu pun juga membuat karena apa? ATCB itu udah punya kapasitas orang-orang yang kangen dia dengan kiprahnya yang puluhan tahun itu untuk melihat itu. Tinggal dikasih kesempatan sekali lagi kan? Sama sekali lagi. Iya. Dan ternyata dia sekarang dia balik di sini. Pertama dia coba nggak berhasil. Sekarang ini dia begitu balik ke Indonesia liburan itu dia main sana sini. Wah gila, top. Betul. Ya. Mudah-mudahan sih. Tapi ini benar gue jujur. Salut gue lu di umur segini lu masih. Dan gue akan melakukan hal yang sama. Betul. Benar. Kita dan nggak boleh. Kita kayaknya gitu ya. Ada satu mungkin di luar sana ada yang nonton. Atau ada yang dengar. Bahwa wah kita sih udah tua lah. Kita nggak perlu gitu. Kayaknya buang deh itu. Ya. Lu nggak tanggung jawab sama diri lu.
Berkarya. Kalau ternyata lu baru umur 57 udah pensiun dan ya udahlah gue main di surau. Ya lu main surau. Iya, kita kan nggak usah diekspos. Nggak usah diekspos. Tapi gimana aja lu mesti survive. Iya, betul. Lu mesti cari sesuatu, lu bisa bertanggung jawab terhadap diri lu dan mungkin keluarga lu. Ya keluarga sih udah pada anak-anak kan udah pada ini sendiri ya. Tapi Sampai yang penting adalah di sini kita mindset kita bahwa nggak ada tuh yang wah kayaknya gue udah nggak ada waktunya lagi deh kayaknya. Enggak sih, gue sih akan terus berjalan. Apalagi moto gue adalah suka syukur, enggak masa iya. asik tuh moto asik sih. Tua-tua kelibet kabel. Makin tua makin available. Itu. Benar-benar seperti kelapa semakin tua semakin berminyak. Oh ini berminyak ya. Banyak santannya. Jadi gue seneng dengan ketuaan gue karena gue diledek orang men di sama netizen ya. Wah udah tua lo gini-gini. Gue jawabnya dengan senyum. Gue bilang gitu. Terima kasih atas hinaannya. Terus gue dibelain sama orang-orang. Wah jangan begitu lo gini belain gue. Yang muda-muda kalau harus lebih berprestasi lagi daripada dia. Dia lebih gila lagi nih Mabis. Sekarang mau ke Sumatera Barat lo ya. Sumatera Barat bro. Mau tur di sana lagi bro. Wow. Mau bikin konten tengah sawah bro. Waduh mamen. Dan lu bikin acara mulu lagi. Bikin acara. Gue seneng ngumpul-ngumpul temen-temen. Kayak kemarin kan tadinya kayak suara ngumpul. Ih rame banget tiba-tiba. Tadinya kan cuman pengen kumpul-kumpul lah. Perpisahan ini. Penuh ya. Penuh. Kemarin. Dan dari teman-teman itu bantu gue. Untuk udah deh gue taruh deh Insta story gue apa namanya. Promo gratis lah. Promo gratis. Dan itu kan orang-orang yang berjuta-juta. Seru ya. Mereka tahu. Mereka merasakan betapa yang namanya gue berupaya. Tanpa malu. Ya. Jadi sama menurut gue sih ngapain mesti malu. Lu mesti jualan diri lu sendiri gitu. Iya betul. Itu sih. Gitu. Om, gue seneng banget ngobrol malam. Thank you banget. Gue sukses buat ininya, single-singlenya dan album. Lu sikat terus, berkarya terus. Mantap. Support Om Kadri. Podcast paling terkenal. Enggak lah. Thank you buat yang nonton sampai belakang. Itu kalau kita dengerin sampai belakang karena banyak nih input-inputnya di sini apa masukan buat kita. Oh ternyata harus begini jadi musisi. Oh kenapa mulai startnya lagi dari umur segini. Oh ternyata harus berpengetahuan musik juga. Oh ternyata kita juga harus tahu juga soal berbisnisnya juga. Dan ini banyak masukannya buat kita. Jadi thank you dan gue appreciate banget. Jangan lupa follow Instagram MKAdri di sini dan ada video klipnya yang gue puter sini, Bare Solo ya? Bare Solo gue puterin terus, ada captionnya, di caption gue ada linknya. Silahkan lihat, tua-tua kelingking. Ya gak? Sebagaimana kata lo, pokoknya kalau ada yang komen berarti lu udah dengar, itu oke, ya kan? Sama, jangan lupa subscribe, like, comment, share, notifikasinya dinyalain, dan sebarkan kebaikan. Bye!